Bibi buaya pemalu. Bibi malu tersenyum karena memiliki gigi yang besar. Tapi ketika semua sedih, senyumnya yang lebar membuat semua tertawa. Pesan moral, apa yang kamu anggap sebagai kelemahan bisa menjadi kelebihan. Para hewan tidak hanya tertawa, tetapi juga menari. Kebahagiaan tersebar di seluruh rancangan hutan. Mereka belajar bahwa menerima satu sama lain dengan keunikan masing-masing membawa keceriaan. Aku selalu merasa malu, tapi sekarang aku tahu kalian menerimaku apa adanya. Kami selalu menyukai senyummu yang cerah, Bibi. Itu membuat kami semua bahagia. Dan begitulah, di tengah hutan yang indah, senyuman Bibi Buaya menjadi cahaya bagi semuanya. Selalu ingat, dalam dunia yang penuh perbedaan, keindahan terletak pada keberagaman. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Gigi gajah yang ingin jadi kecil, Gigi merasa tubuhnya besar dan lambat. Tapi saat hujan besar datang, ia bisa angkut semua hewan kecil ke tempat aman. Pesan moral, semua ukuran punya kelebihan tersendiri. Terima kasih Gigi. Kamu sangat berani. Aku hanya melakukan yang bisa kulakukan. Senang melihat kalian semua aman. Kami senang punya teman besar sepertimu. Mungkin jadi besar tidak seburuk itu. Dan sejak saat itu, Gigi tidak pernah meragukan kebesaran tubuhnya lagi. Justru, dia merayakan setiap kekuatan yang dimilikinya. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Inilah Coco, cacing kecil yang tinggal di taman yang indah. Coco kecil, tapi dia punya hati yang besar. Aduh, teriak anak semut satu saat dia jatuh. Anak semut itu jatuh. Teman-temannya menertawakannya. Lihat dia, jatuh seperti cacing, seru anak semut tua. Coco melihatnya dan segera datang membantu. Coco mendekat dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu berdiri." "Cacing, apa yang bisa kau lakukan?" kata anak semut itu dengan nada mengejek. Coco menggunakan tubuhnya untuk membuat jalan kecil. "Lihat, anak semut itu bisa berdiri lagi." "Wow, kau benar-benar membantuku." "Terima kasih, Koco," kata anak semut satu. Kemudian, seekor kepik terjatuh dan tidak bisa bangun. Coco kembali datang menolong. "Tolong, aku tidak bisa bangun," teriak kepik. "Aku akan membantumu," kata Koco. Dengan sigap, Coco mendorong kepik itu hingga bisa berdiri kembali. Anak-anak semut yang tadi menertawakan Coco sekarang, kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Momo merpati kurir surat. Momo suka mengantar surat ke seluruh hutan. Suatu hari ia kehujanan dan suratnya basah. Ia sedih, lalu belajar melindungi suratnya dengan daun. Pesan moral, belajar dari kesalahan membuat kita lebih bijak. Momo, kamu selalu menemukan cara untuk mengatasi tantangan. Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan. Senang sekali, senang sekali. Aku hanya senang bisa membantu. Tak ada hujan yang bisa menghentikan kita untuk tetap saling terhubung. Malam tiba dengan tenang saat Momo merenung di bawah sinar bulan. Hari ini sulit, tetapi aku belajar sesuatu yang baru. Selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah. Dengan semangat baru, Momo melanjutkan perjalanannya di hari esok. Masa depan selalu penuh harapan bagi mereka yang berani belajar dan mencoba lagi. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Toto tikus adalah seekor tikus kecil yang sering sekali tersesat. Suatu hari, Toto tersesat di hutan yang sangat lebat. "Aduh, aku di mana ini? Kemana aku harus pergi?" Toto bergumam pada dirinya sendiri, merasa sangat bingung. Tiba-tiba, seekor burung hantu muncul dari atas pohon. "Kenapa kamu terlihat sedih, tikus kecil?" tanya burung hantu. "Aku tersesat, Tuan Burung Hantu. Aku tidak tahu jalan pulang," jawab Toto. Burung hantu menasihati Toto dengan bijak. "Mengapa kamu tidak bertanya arah? Ada banyak hewan di hutan ini yang tahu jalan," kata burung hantu. Aku tidak pernah terpikir untuk bertanya. Aku selalu mencoba mencari jalan sendiri," Toto mengaku. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Rara rusa penari daun. Rara suka menari saat daun gugur. Ia melibatkan teman-temannya dan hutan jadi penuh tawa. Pesan moral, kesenangan bisa dibagi dan membuat hari lebih ceria. Hari ini sungguh luar biasa. Siapa yang menyangka daun gugur bisa begitu menyenangkan? Benar sekali. Rara, terima kasih sudah mengajak kami menari. Aku justru senang kalian mau ikut serta. Bersama kalian semua, aku merasa seperti setiap daun jatuh membawa kebahagiaan baru. Besok kita bisa kembali lagi. Selalu ada waktu untuk menari dan berbagi kebahagiaan. Ya, dan mungkin kita bisa menemukan lebih banyak teman untuk bergabung. Kebahagiaan ada dimanapun kita mau mencarinya.
Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Zizi Zebra, si tukang coret, suka menggambar di tembok rumah hewan lain. Setelah ditegur, ia mulai menggambar di batu khusus dan hasilnya dikagumi. Pesan moral, kreativitas itu bagus, asal tahu tempatnya. Zizi, gambar-gambarmu sungguh menakjubkan. Apa kamu ingin bergabung di acara seni desa minggu depan? Wah, itu akan sangat menyenangkan. Aku tidak sabar menunjukkan lebih banyak gambar. Wah, ini Zizi yang buat. Ini luar biasa. Dengan menyalurkan bakat pada tempat yang tepat, Zizi kini dikenal dan disayang oleh semua. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Bibi, si bebek pemarah. Bibi akan marah jika diganggu. Namun setelah belajar bernapas dalam-dalam, ia bisa santai dan tertawa bersama teman-temannya. Pesan moral, ia bisa santai dan tertawa bersama teman-temannya. Pesan moral, mengendalikan emosi membuat hidup lebih damai. Bibi menyadari bahwa setiap napas membantunya melihat dunia dengan cara baru. Terkadang sedikit kesabaran dapat mengungkapkan keindahan di sekitar kita. Terima kasih teman-teman sudah mengajariku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kami selalu ada di sini Bibi, di bawah bintang-bintang yang sama. Kedamaian di hati adalah cahaya yang menerangi malam. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Lihatlah betapa cantiknya aku, bulu-buluku sangat berkilau, seru Fafa Flamingo dengan ceria. Fafa Flamingo sangat suka melihat dirinya di cermin. Setiap hari, dia lupa bermain karena terlalu sibuk dengan penampilannya. Fafa, ayolah bermain bersama kami. Kami merindukanmu, kata Momo dengan sedih. Iya, Fafa. Kamu selalu di depan cermin. Kita tidak pernah bermain bersama lagi, tambah Kura dengan nada sedih. Maaf, teman-teman, aku sedang sibuk. Aku harus memastikan penampilanku tetap sempurna, jawab Fafa Flamingo dengan cuek. Fafa menolak ajakan teman-temannya. Dia lebih memilih bercermin daripada bermain. Aduh, cerminku pecah, teriak Fafa Flamingo dengan kaget. Cermin Fafa pecah berkeping-keping. Fafa merasa sangat sedih. Fafa, kamu tidak apa-apa? Tanya Momo dengan khawatir. Jangan sedih, Fafa. Kami di sini untukmu, kata Kura dengan nada khawatir. Cerminku pecah, sekarang aku tidak bisa melihat. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah rawa yang tenang, hiduplah seekor nyamuk kecil bernama Nunu. Nunu memang kecil, tapi ia punya hati yang besar. Suatu hari, Nunu melihat seekor burung kecil terjatuh dari sarangnya. Aduh, sayapku sakit, keluh burung kecil itu, kesakitan. Nunu segera terbang mencari bantuan. Ia tahu siapa yang bisa membantu. Dokter Burung, sang penyembuh hewan di rawa. Dokter Burung, ada burung kecil yang terluka, kata Nunu dengan cemas. Tenang Nunu, bawa aku ke sana. Ujar Dokter Burung menenangkan. Dokter Burung mengikuti Nunu ke tempat burung kecil itu berada. Dokter Burung memeriksa sayap burung kecil itu dengan hati-hati. Untunglah, lukanya tidak parah. Akan segera sembuh, kata Dokter Burung dengan lega. Sejak saat itu, Nunu menjadi pahlawan kecil di rawa-rawa. Ia selalu siap membantu hewan-hewan yang sakit. Pesan moral, kebaikan tidak tergantung pada ukuran tubuh. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.